Salam saudara-saudara terkasih, selamat bertemu kembali di channel pelayanan ini. Senang sekali saya berjumpa untuk membagikan firman Tuhan. Dan biarlah hari ini kita semua diberikan sukacita dan sejahtera. Yang sakit, Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan kekuatan. Bahkan melalui penggalian firman Tuhan dan perenungan firman Tuhan pada hari ini, kita semakin dikuatkan, disegarkan di dalam menjalani hidup ini. Begitu juga untuk saudara-saudara yang mengalami berbagai macam problem, kesesakan, dan kesukaran hidup. Biarlah Tuhan melawat kita, menolong kita, dan campur tangan atas hidup kita, dan menyelesaikan setiap permasalahan kita. Kita buka Perjanjian Baru, Matius 13 ayat 44-46. Hari ini kita membahas tentang kerajaan surga adalah yang paling berharga. Bagaimana kita harus memposisikan, memprioritaskan hidup kita, memilih langkah, mengambil sikap, mengambil keputusan terhadap hal yang lebih bernilai kekalan daripada yang sementara. Matius 13 ayat 44-46. Hal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang, yang ditemukan orang lalu dipendam lagi. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Demikian pula hal kerajaan surga itu seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Setelah ditemukannya mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara-saudara yang terkasih, mendapatkan yang paling berharga dalam hidup ini adalah idaman setiap orang. Untuk para pria mungkin mendapatkan wanita idaman, wanita yang cantik, wanita yang setia, wanita yang lemah lembut, atau bahkan mungkin wanita yang karir, kaya, dan sebagainya yang sesuai dengan idamannya. Mungkin juga mendambakan pekerjaan yang besar dengan gaji yang begitu menjanjikan, dengan karir yang terus berkembang. Bagi mahasiswa teologi mungkin beberapa di antara saudara mungkin ingin merindukan mendambakan ditempatkan di gereja yang nyaman, AC-nya dingin, bangunannya megah, mewah, jemaatnya murah hati, ramah, dan sebagainya. Mungkin juga mendambakan pelayanan di perkotaan, bukan di pedesaan ataupun pedalaman yang sepi, yang jauh dari mana-mana. Yang paling berharga itulah yang didapatkan oleh setiap orang. Tidak ada lagi yang kita inginkan selain meraihnya, menggapainya, dan mendapatkannya. Berusaha sekeras mungkin, sekiat mungkin ingin mencapainya. Fokus dan tenaga diarahkan ke sana untuk mendapatnya, untuk meraihnya. Firman Tuhan mengingatkan kita tentang hal kerajaan surga dan kerinduan dan harapan tertinggi orang percaya adalah bersama dengan Juru Selamat di sorga. Tempat yang mulia yang begitu tinggi. Setiap orang percaya berusaha memastikannya akan mengarah ke sana. Dan sebisa mungkin tidak disesatkan atau tidak tersesat di sepanjang perjalanan hidupnya oleh berbagai macam godaan setan yang menyesatkan. Melalui kenyamanan, melalui pekerjaan, melalui pasangan hidup, dan sebagainya. Tawaran-tawaran yang begitu memikat hingga menjerat untuk meninggalkan Tuhan. Itulah yang ditawarkan oleh iblis. Untuk apa kalau tidak ada jaminan atau kepastian untuk bisa ke sana, ke surga? Tidak pasti. Nanti kalau meninggal, ke sana enggak ya? Kalau sampai ada keraguan seperti itu.
Nah, Alkitab menyatakan Yesus adalah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Yesuslah yang menjaminnya. Orang percaya akan sampai ke sana dan pasti sampai ke sana. Inilah yang membuat setiap orang percaya bersuka cita dalam hidupnya. Dimampukan hidup bagi kemuliaan Allah. Begitu percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, detik itu juga ia selamat, sekalipun belum meninggal. Seperti penjahat yang di sebelah Yesus yang bertobat dan percaya kepada Dia, Yesus sendiri yang menjaminnya. Hari ini juga engkau bersama aku di Firdaus. Nah, kalau kita sudah mempunyai jaminan pasti dalam Yesus, mengapa kita mesti tengok kiri kanan, tengok yang lain, melihat kemungkinan yang lain? Malah senang diombang-ambingkan dengan berbagai macam tawanan yang meragukan. Jadi jaminan kepastian bersama Juru Selamat di surga itu pasti, bukan semoga, bukan mudah-mudahan. Sekali lagi, tapi pasti. Ini bukanlah suatu kesombongan, karena Tuhan sendiri yang menjaminnya. Kalau Tuhan sendiri yang menjaminnya, mengapa kita takut dibilang sombong? Kok begitu yakin? Tuhan sendiri yang menjaminkan, apa yang menjaminnya, apalagi yang perlu kita ragukan? Meragukan Tuhan itu adalah kebodohan yang terbesar. Menyanyiakan belas kasihan anugerah Tuhan itu adalah kesalahan fatal yang terbesar yang patut kita renungkan pada hari ini. Harus melalui Yesus supaya selamat beroleh anugerah hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu melebihi segalanya. Kalau kita ingat prioritas ini yang harus kita utamakan, kalau kita sungguh-sungguh meyakini, mengapa kita lebih terpikat pada sesuatu yang bersifat sementara dan fana? Kristus berbicara dalam istilah-istilah yang begitu luhur tentang keunggulan kehidupan kekal. Bayangkan, berapapun lamanya hidup saudara di dunia ini terbatas. Mungkin 40 tahun, 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun, atau 100 tahun sekalipun kalau itu Tuhan berikan kekuatan. Itu tetap terbatas. Batas itulah kita hidup. Tetapi kehidupan setelah kematian itu kekal. Masalahnya kita akan ada di mana? Kekal di surga atau kekal di neraka? Yang harus kita putuskan. Yang mulai sekarang, mulai hari ini, mulai detik ini harus kita prioritaskan dalam menjalani hidup ini. Dalam menjalani hidup ini. Digambarkan tadi seumpama harta yang terpendam di ladang. Kristus menginstruksikan orang percaya untuk lebih memilih kerajaan surga daripada seluruh dunia. Dan dari dulu setan memang menawarkan kenikmatan dunia, seluruh dunia bahkan, asal kita tunduk pada Dia. Yang Dia minta adalah jiwa kita menjadi binasa. Karena itu jangan sampai tertipu oleh berbagai macam kenyamanan. Ada orang yang mengatakan bahwa kenyamanan adalah tawaran yang mematikan. Orang mungkin kuat mengalami penderitaan, siksaan, berbagai macam ujian dalam hidup ini, proses hidup ini. Tapi setan tahu, kalau diberi kenyamanan, diberi kenikmatan, belum tentu dia setia kepada Tuhannya. Belum tentu dia setia pada Juru Selamatnya. Bisa-bisa menyangkal, bisa-bisa mengkhianati. Kerajaan surga itu seperti harta terpendam. Kita biasanya memberi nilai tinggi pada apa yang terlihat, yang sementara, yang fana. Kebaikan, harta melimpah 7 turunan, kelihatan semua apartemen, mewah, deposito, semuanya kelihatan dan bisa dihitung.
Dan itu biasanya dinilai dan dihargai tinggi oleh kita, kecenderungan kita. Tetapi belas kasihan Tuhan, anugerah keselamatan yang ditawarkan Tuhan melalui Yesus Kristus seringkali kita sia-siakan, kita lupakan, kita sepelekan. Bukan lagi menjadi prioritas dalam hidup kita. Bahkan bagi orang percaya yang mengaku percaya, sekedar percaya. Dan ini sungguh menyedihkan. Kehidupan baru dan spiritual yang ditawarkan kepada kita dalam Injil kurang kita hargai karena tersembunyi dan terletak pada harapan. Nah, memang harapan terbesar orang percaya adalah kelak bersama dengan Yesus, bersama dengan Juru Selamat di sorga. Dan itu masih berupa suatu pengharapan, tidak kelihatan, tidak nyata, tidak bisa disentuh, tidak bisa dinikmati selama kita di dunia ini. Hanya masih berharap suatu anganan, suatu impian, suatu yang ingin kita jangkau, yang kita ingin dapatkan kelak di sana bersama dengan Juru Selamat. Dan justru itu seringkali disepelekan oleh orang percaya. Karena terpendam, tersembunyi, tetapi sebenarnya ada berharga dan bernilai tinggi yang perlu digali, yang paling berharga. Orang kalau menemukan suatu harta karun atau katakanlah tambang seperti emas, minyak atau apa, kalau dia menemukannya di tanah sekitarnya, dia tidak tahu kalau tidak menggalinya. Harta karun nilainya tidak berkurang sedikit pun meskipun terkubur di dalam bumi dan tersembunyi dari pandangan manusia. Sekalipun dia ada dalam perut bumi ribuan tahun, nilainya tidak berubah. Dia tetap kalau barang berharga, kalau benda berharga, ia tetap berharga. Kita tidak boleh menilai kekayaan kasih karunia Allah menurut pandangan daging kita atau menurut penampilan lahiriah kita, penampilan yang nampak di luar saja. Tadi dikatakan seperti harta yang begitu berharga yang terpendam, meskipun tersembunyi, lebih disukai daripada penampilan harta kekayaan dunia yang sia-sia. Sudah punya uang itu bisa dimakan ngengat. Kita lihat ya, beberapa waktu yang lalu orang kehilangan uang lebih daripada sekitar berpuluh-puluh juta saat dia menabung sedikit demi sedikit, tetapi giliran dibuka banyak yang sudah dimakan ngengat. Dan Alkitab sudah menuliskannya, sudah mengingatkannya. Demikian juga dengan yang lainnya. Deposito atau apapun, seberapapun besar kekayaan kita, kalau kita dipanggil Tuhan, kemah kita di muka bumi ini dibongkar Tuhan, semuanya akan sia-sia, semuanya akan musnah. Siapa yang akan menikmatinya? Belum tentu pasangan hidup kita, orang yang kita kasih tahu kalau kita punya semua itu. Dan lantas semuanya itu akan hangus begitu saja, begitu sudah meninggalkan dunia ini. Tempat kita bekerja, ladang kita di sekitar kita, kita harus menemukan. Dimanapun kita berada, dimanapun Tuhan tempatkan kita, seharusnya tidak untuk mendapatkan harta yang terpendam, yang tersembunyi, selalu memprioritaskan untuk mendapatkannya. Yang tersembunyi biasa membuat orang penasaran. Ini benar-benar berharga atau enggak sih? Ya, kita baru tahu kalau kita sudah menggalinya dan mendapatkannya. Ditemukan dan dipendam lagi. Banyak orang yang demikian ya. Khususnya setelah dia mengecap Injil, mengetahui benih-benih firman Tuhan seperti yang hari ini ditaburkan kepada saudara. Banyak orang yang menemukannya kemudian dipendam lagi. Tidak dapat membedakan mana yang lebih berharga, mana yang tidak.
mana yang bernilai kekekalan, mana yang bernilai sementara ataupun fana. Kita begitu terpikat oleh daya pikat dunia, sehingga kehidupan kekal memudar dari pandangan rohani kita, akibat dari kedagingan kita. Rahmat anugerah spiritual yang Allah berikan itu jauh dari yang kita pegang dalam penilaian yang pantas kita terima. Allah memilih kita kalau kita dipilih, kalau kita dilahirbarukan. Itu menerima kita apa adanya. Dari yang begitu berdosa, dia pilih, dan seharusnya kita bersuka cita. Juga buat saudara yang saat ini baru pertama kali mendengar pemberitaan firman seperti ini, seharusnya saudara bisa merasakan begitu besarnya cinta kasih Tuhan untuk menyelamatkan setiap orang berdosa, untuk menyelamatkan setiap orang yang terhilang, mencari dan mendapatkannya. Maka seharusnya kita bersuka cita. Sukacita menjual seluruh miliknya, membeli ladang itu. Artinya butuh usaha keras, rela berkorban untuk mendapatkannya. Kalau sudah tahu yang paling berharga, saudara akan mengejar mati-matian, berusaha keras untuk mendapatkannya, dan melupakan yang lain yang kurang bernilai. Dan sebagai orang percaya kita harus menyangkal diri sendiri dan semua keinginan daging, sehingga tidak ada yang dapat menghalangi untuk mendapatkan harta yang begitu berharga, yaitu keselamatan di dalam Yesus. Diumpamakan lagi seumpama pedagang yang mencari mutiara yang indah. Bukan berarti mempunyai iman dengan jiwa dagang ya. Untung rugi ya, kalau jiwa dagang itu melayani dengan jiwa untung rugi. Buka gereja, buka pelayanan dengan jiwa untung rugi. Menguntungkan enggak? Kalau menguntungkan ya buka lagi, kalau rugi ya kita stop. Simple. Itu jiwa dagang. Tapi kalau berpikir kekal, berpikir untuk menyatakan kasih setia Tuhan, mau rugi, mau tidak, mau satu orang yang bertobat, mau banyak orang yang bertobat, tidak peduli. Bagian kita adalah melakukan pekerjaan bagi kemuliaan Tuhan. Urusan pertobatan, kelahiran baru itu adalah wewenang hak prerogatif Roh Kudus, wilayah Roh Kudus. Kalau Roh Kudus kuatkan, mampukan, orang itu akan dilahirbarukan. Akan diberikan iman yang genuine, iman yang sejati, iman yang menyelamatkan. Ikut Tuhan, percaya Tuhan, kalau menguntungkan diri sendiri. Ini banyak orang ya, seperti ini. Misalnya percaya akan diberkati sekian kali lipat, disembuhkan, percaya kalau mengalami mujizat dan sebagainya. Kalau melihat baru percaya, itu bukan iman. Aku mau merasakan atau tidak, aku melihat atau tidak, aku mengalami atau tidak, aku percaya bahwa semua dikerjakan bersama-sama bagi diriku, untuk kebaikanku, untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberikan semuanya itu untuk kita mencerminkan kebaikan Tuhan, untuk mempersembahkan semuanya kepada Tuhan, untuk memberi yang terbaik kepada Tuhan. Berarti tahu kalau mutiara yang indah itu sungguh berharga. Artinya bisa menghargai anugerah terbesar Tuhan, yaitu keselamatan. Setelah ditemukan, dikatakan di situ menjual seluruh miliknya dan membeli mutiara itu. Kita tidak boleh merasa tidak nyaman untuk melepaskan duniawi yang mengikat. Apapun yang kita anggap berharga,
kita harus berani melepaskannya dan memilih yang paling berharga. Dan dalam banyak kasus, semakin kita menyengkram harta kita, orang yang kita kasih, gereja kita, pelayanan kita, seolah itu untuk diri kita sendiri, bukan untuk Tuhan. Lupa karena merasa semuanya akan aku perjuangkan dari awal, dari mulai dengan susah payah. Tapi lupa bahwa semuanya itu atas izin Tuhan, atas campur tangan Tuhan, maka harus dikembalikan untuk Tuhan. Pada saat kita menyengkram segala sesuatunya itu, ada saatnya Tuhan memaksa saudara untuk melepaskan cengkeraman itu, supaya saudara makin dekat kepada Tuhan, bukan lagi makin mencengkeram kuat-kuat apa yang sudah saudara raih, baik itu reputasi, popularitas, jabatan, pelayanan, dan sebagainya. Hanya Tuhan Yesus yang patut kita cengkram, yang kita dekat erat-erat, yang harus kita prioritaskan, yang harus kita utamakan, yang harus kita nomor satukan. Hanya Yesus. Jangan berat melepaskan segala kenyamanan dunia yang sementara, yang seringkali iblis tawarkan. Oh, kamu kan capek, susah-susah meraihnya. Jangan dulu dilepaskan. Nah, banyak dalam hal kasus Tuhan memanggil orang untuk mengikut dan masuk dalam pelayanannya, supaya kita melepaskan semuanya dan mengikut Dia. Dan banyak orang berpikir akhirnya tidak mengikut Tuhan dan memilih apa yang sudah dia raih. Seperti pemuda kaya yang menolak untuk menjual semuanya dan mengikut Yesus. Yesus sudah mengingatkannya. Jadi termasuk dalam hal rohani pelayanan misalnya, kenyamanan adalah jerat yang mematikan. Jika begitu lama mencengkramnya erat karena keegoisan, ada kalanya sekali lagi Tuhan akan memaksa kita untuk melepaskannya, supaya tidak merintangi kita untuk makin dekat kepadanya, untuk makin dekat dengan juru selamat. Saudara-saudara yang terkasih, kita bisa membayangkan ya, mutiara itu sungguh berharga, sungguh indah. Yang mulia itu dicari orang. Perhiasan yang begitu berharga bagi mereka yang tahu nilainya. Ya kalau orang gila dikasih mutiara ya tidak tahu. Babi dikasih mutiara juga akan makin ditenggelamkan di dalam lumpur. Karena dia tidak tahu nilainya sama sekali. Sebagai perenungan, apa nilai anugerah kekalahan di dalam Yesus bagi saudara? Apakah itu sungguh berarti bagi saudara pengorbanan karya penebusan Yesus di atas kayu salib? Inilah arti hidup ini yang sejati. Menemukan yang indah dan berharga dari Tuhan. Kalau kita diizinkan untuk mengecap Injil, merasakan anugerah belas kasihan Tuhan terhadap kita orang berdosa melalui karya keselamatannya di kayu salib, kita pasti tidak akan menyia-nyiakannya begitu saja. Injil itu sungguh berharga, bernilai kekekalan. Itulah yang harus kita prioritaskan, yang harus kita korbankan untuk mendapatkannya, meraihnya, dengan berkorban waktu, tenaga, uang, apa saja pikiran, supaya kita makin mengenal Tuhan, makin mengerti karya keselamatan yang begitu luar biasa dalam Yesus. Inilah yang harus kita cari, kita perjuangkan untuk mendapatkannya, yaitu keselamatan hidup yang kekal. Mutiara, kalau kita melihat mutiara ya, benda kecil sekali. Itu kalau kita menemukan di kerang terbungkus ya, harus kita buka. Mutiara meskipun kecil sangat berharga, sehingga seorang pedagang yang terampil tidak segan-segan akan menjual rumah dan tanahnya untuk membelinya. Berkorban mati-matian,
Nah, terhadap keselamatan yang ditawarkan Tuhan, apakah saudara juga seantusias seperti ini? Rela berkorban, menjual segala sesuatu yang dimiliki untuk mendapatkan Injil itu, untuk bersama dengan Tuhan, untuk mendapatkan kekekalan itu. Ya memang kekekalan hidup yang kekal bersama Tuhan itu anugerah, bukan upaya manusia. 100% dari Tuhan anugerah. Tetapi Allah berdaulat, manusia bertanggung jawab. Manusia mempunyai tanggung jawab untuk berkorban mati-matian untuk mendapatkannya. Tapi bukan perbuatan baiknya, usahanya yang membuat dia selamat. Hanya iman kepada Yesus yang membuat dia selamat. Keunggulan kehidupan surgawi memang tidak dirasakan oleh indera daging. Ya kita dibuatakan. Hal-hal surgawi itu bisa dirasakan kalau kita mempunyai kerohanian yang sudah dibukakan. Yang seleranya sudah diubahkan oleh Roh Kudus. Taste-nya itu berbeda. Tidak lagi mempunyai selera hal yang duniawi. Tetapi seleranya adalah yang bernilai kekekalan. Kita tidak menghargainya menurut nilai yang sebenarnya, kecuali kita menolak semua yang berkilauan di mata kita. Harta itu dipastikan berharga. Setelah itu baru ditemukannya yang diketahui. Pedagang terampilah yang membentuk pendapat seperti itu tentang mutiara. Jadi orang itu benar-benar tahu bahwa mutiara yang kecil ini sangat berharga. Kalau orang awam ya, itu kan cuma putih. Memang ada beberapa mutiara yang hitam ya, tapi itu juga sama bernilainya. Kalau orang itu tahu bahwa mutiara itu begitu berharga dan bernilai tinggi. Nah, apa kesamaan perumpamaan dari keduanya? Kesamaan kedua perumpamaan ini, keduanya menjual seluruh miliknya. Bagaimana kita dalam mengikut Tuhan? Apakah juga ada hitung-hitungan atau pikiran jiwa dagang untung rugi? Apakah masih banyak pertimbangan? Apakah berani menjual seluruh milik kita dan mengikut Tuhan untuk mendapatkan keselamatan itu yang paling bernilai itu? Apakah kita berani berkorban untuk melayani Tuhan? Apakah masih hitung-hitungan dalam melayani Tuhan? Objek utama dari kedua perumpamaan itu untuk memberitahu bahwa tidak ada yang memenuhi syarat untuk menerima rahmat Injil, kecuali mereka yang mengabaikan semua keinginan yang lain dan mengabdikan semua upaya dan semua kemampuan untuk mendapatkannya. Kalau saudara berkorban, berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkannya. Tanggung jawab kita adalah untuk mendengar, menggali, merenungkan Injil yang akan membawa kita pada keselamatan. Arahnya benar, jalannya benar. Kalau selama ini kan kita masih bingung, hancur. Aku jalan hidupku kemana? Menuju pada hidup yang kekal atau menuju pada kebinasaan yang kekal? Mana yang lebih bernilai, yang ini atau yang ini? Saudara yang memutuskan. Mereka yang mencita-citakan surga harus dilepaskan dari segala hal yang menghambat, yang merintangi kemajuan iman mereka. Kristus menasihati mereka yang percaya kepadanya untuk menyangkal hal yang merugikan kesalehan, dan pada hal yang sama mengizinkan mereka menggunakan dan menikmati nikmat Tuhan yang sementara, seolah-olah mereka tidak menggunakannya. Mari ikut teladan Yesus, taat, tunduk, dan rela berkorban mengikuti kehendak Bapa, meninggalkan semua hal
keduniawian yang begitu mengkat, bahkan mungkin menjerat kita saat ini. Kerajaan surga umumnya tidak diperhitungkan karena manusia tidak mampu menikmatinya dan tidak memahami nilai yang tak ternilai dari harta yang ditawarkan Tuhan kepada kita di dalam Injil. Perlukah kita meninggalkan setiap kepemilikan lainnya agar kita dapat menikmati hidup yang kekal? Injil tidak menerima penghormatan yang layak diterimanya kecuali jika kita lebih memilihnya daripada semua kekayaan, kemenangan, kehormatan, keuntungan dunia, sehingga kita puas dengan berkat-berkat rohani yang dijanjikan Tuhan, dan membuang segala sesuatu yang menghalangi, merintangi kita untuk bisa menikmati berkat kekekalan itu. Kata membeli tidak berarti bahwa manusia dapat membeli kehidupan surgawi bagi diri mereka sendiri. Di dalam Yesaya 55 ayat 1, Tuhan mengundang orang percaya. Ayo, hai semua orang yang haus, marilah dan minumlah air. Dan hai orang yang tidak mempunyai uang, marilah, terimalah gandum tanpa uang pembeli dan makanlah juga anggur dan susu tanpa bayaran. Injil yang menuntun pada jalan keselamatan itu gratis, cuma-cuma, namun jangan disia-siakan atau saudara akan binasa. Meskipun kehidupan surgawi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya adalah pemberian cuma-cuma dari Allah, namun kita dikatakan membelinya ketika kita dengan senang hati melepaskan keinginan daging, agar tidak ada yang menghalangi kita, merintangi kita untuk mendapatkannya. Seperti yang Paulus katakan bahwa dia menganggap segala sesuatu seperti kerugian dan kotoran, agar ia dapat memperoleh Kristus. Filipi 3 ayat 8. Saudara saya yang kasih, mari kita memprioritaskan dalam hidup ini pada apa yang bernilai kekekalan. Tidak hanya percaya dan menerima berita Injil. Yesus menebus, menyelamatkan orang berdosa, tetapi juga berjuang bagi kemuliaan Tuhan. Menabur benih firman Tuhan, menyebar berita Injil, melaksanakan amanat agung yang sudah Tuhan berikan kepada kita yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus, dan memberitakannya kepada orang lain, membagikannya kepada orang lain, membawa jiwa-jiwa kepada Juru Selamat, agar Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Amin.